Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 pemasaran global akan mempresentasikan sebuah materi yang akan kami bahas dari kelompok 4, yaitu tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan para anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Derica Firlana Rahmada 2019 11154. Saya sendiri Dimas Wahyu Pratama 2019 11158. Yang ketiga Bara Zufaza 2019 11171. Yang keempat Vina Ayuningrum 2019 11179. Yang kelima Rini Andriani 2019 11212. Dan yang terakhir Kania Lestari Kundriani 2019 11221. Segmentasi pasar global, suatu proses membagi pasar dunia dalam kelompok pelanggan tertentu yang memiliki perilaku yang sama atau memiliki kebutuhan serupa. Menurut Theodore Levitt, tahun 1980, konsumen di negara yang berbeda semakin mencari sesuatu yang variatif dan karenanya timbul segmen baru yang sama yang ada di pasar dunia. Tujuan segmentasi ada 3. Yang pertama, segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Yang kedua, segmentasi merupakan dasar untuk menentukan komponen strategi. Dan yang ketiga, segmentasi merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing dengan memandang pasar dari sudut yang unik dan cara yang berbeda dari yang dilakukan pesaing. Segmentasi pasar global. Segmentasi yaitu proses membagi pasar ke dalam subset pelanggan yang mempunyai persamaan perilaku dan persamaan kebutuhan. Segmentasi geografis yang pertama meliputi wilayah, ukuran, kota, kepadatan, dan iklim. Dan yang kedua, segmentasi demografis meliputi usia, kelamin, keluarga, dan siklus hidup, ras, pekerjaan, atau penghasilan. Yang ketiga, segmentasi psikografis meliputi gaya hidup dan kepribadian. Yang keempat, segmentasi tingkah laku meliputi perilaku, kejadian, dan sikap. Dan yang terakhir, segmentasi manfaat, yaitu meliputi benefit segmentation. 3 kategori dasar dalam strategi pasaran global. 1. Standar global marketing menciptakan bauran pemasaran yang sama bagi pasar luas yang terdiri dari pembeli potensial, distribusi eksekutif. Tujuan volume penjualan yang besar, biaya produksi yang lebih kecil, keuntungan yang lebih besar. Concentrated global marketing menciptakan bauran pemasaran untuk meraih satu segmen di pasar global. Differentiated global marketing, 2 atau lebih segmen market dan iran pemasaran yang berbeda. Syarat segmentasi yang efektif: A. Dapat diukur. Ukuran, daya beli, dan profil pasar harus dapat diukur dengan tingkat tertentu. B. Dapat dijangkau. Segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. C. Cukup besar, substansial. Segmentasi pasar cukup besar atau cukup memberi laba yang dapat dilayani. Suatu segmen merupakan kelompok homogen yang cukup bernilai untuk dilayani oleh program pemasaran yang sesuai. D. Dapat dibedakan. Differentiable berarti segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Yang terakhir, E. Dapat dilaksanakan. Undecountable berarti segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, targeting. Targeting merupakan suatu kegiatan dalam mengevaluasi dan membandingkan kelompok yang sudah teridentifikasi untuk kemudian dipilih satu atau beberapa yang memiliki potensi tertinggi. Kriteria untuk targeting: yang pertama, ukuran segmen pasar saat ini dan potensi pertumbuhan. Yang kedua, kemampuan berkompetisi. Yang ketiga, kesesuaian dan dapat dimasuki oleh produk. Strategi penentuan target meliputi pengidentifikasian dan penganalisaan segmen pada pasar produk, pemutusan segmen mana yang akan dijadikan sasaran, dan perancangan dan pengimplementasian strategi penentuan posisi program pemasaran untuk setiap segmen sasaran. Positioning produk global.
yaitu penanaman suatu produk di benak konsumen. Pendekatan dalam positioning global ada dua. Satu, high test positioning atau menentukan posisi teknologi tinggi, yaitu produk yang dibeli berdasarkan fitur konkret suatu produk. Para pembeli biasanya membutuhkan informasi teknis. Dua, high touch positioning atau memosisi sentuhan canggih, yaitu lebih menitik beratkan kepada citra, sangat terlibat dengan konsumen. Gagasan yang harus dikemukakan dalam memposisikan produknya antara lain satu, yaitu penetapan posisi dengan manfaat tunggal atau single benefit positioning. Dua, penetapan posisi dengan manfaat ganda atau double benefit positioning. 4 kesalahan utama dalam penetapan posisi. 1. Yaitu penetapan posisi yang kurang atau under positioning. 2. Penetapan posisi yang berlebihan atau over positioning. 3. Penetapan posisi yang membingungkan atau confused positioning. 4. Penetapan posisi yang meragukan atau doubtful positioning. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau mungkin materi yang kurang jelas bisa didiskusikan. Sekian dan terima kasih.